Perkenalkan, nama saya Arinda Oviani, NIM 23010110134. Di sini saya akan membahas materi tentang Python pemrograman mobile 4. Yang pertama ada modularisasi program, yaitu teknik dalam pemrograman yang membagi program besar menjadi bagian-bagian kecil, supaya mempermudah seseorang dalam memahami dan mengelola. Yang pertama ada modul, adalah file yang berisi kode Python yang berupa variabel, fungsi, dan kelas. Yang kedua, modul numbers, yaitu berfokus pada tipe data numerik. Dan ketiga, modul random, yaitu fokus menghasilkan angka atau item acak dari list. Yang kedua ada packages, yaitu cara mengelola modul dan menempatkannya dalam satu folder. Sederhananya, modul adalah file atau packages adalah folder. Yang ketiga, variabel scope, terbagi menjadi dua, yaitu lokal dan global. Yang global yaitu variabel yang dideklarasikan di root, bukan di dalam fungsi, biasa diakses di seluruh program. Yang kedua, lokal, yaitu dideklarasikan di dalam suatu blok dan hanya valid di blok tersebut. Yang ketiga, yang terakhir, variabel names, yaitu nama khusus dalam Python, biasanya ditandai dengan garis ganda. Kemudian ada kelas. Kelas terbagi menjadi dua, yaitu blueprint dan objek. Blueprint yaitu cetakan untuk membuat variabel. Kelas juga diartikan sebagai tipe data. Setiap data pasti memiliki setelah blueprint atau membuat objek berisi atribut dan fungsi. Yang kedua ada objek. Objek yaitu variabel yang dibuat di kelas. Cara membuat objek adalah dengan cara memanggil nama kelas, diikuti dengan tanda kurung. Kemudian ada yang kedua, instant method memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya dideklarasikan di dalam blok class. Yang kedua, mempunyai parameter, pertamanya selalu self. Yang ketiga, method diakses menggunakan notasi titik. Yang ketiga, konstruktor. Yang pertama, dia memiliki berkas dipanggil seperti fungsi dengan notasi, contohnya kelas. Yang keempat, property visibility, yaitu mengatur tingkat akses melalui instant object. Yang kelima, instan dan kelas atribut, yaitu atribut milik masing-masing objek, sedangkan kelas atribut yaitu memiliki oleh semua objek. Kemudian untuk materi kelas metode, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kelas metode, yaitu metode dimiliki oleh kelas, bukan hanya sebagai objek. Yang kedua, fungsinya dideklarasikan di dalam blok. Yang ketiga, parameternya self. Kemudian ada static method. Static method yaitu metode tidak bergantung pada objek maupun kelas. Yang kedua, tidak menggunakan parameter shape maupun kelas. Kemudian ada yang kedua yaitu kelas interchange atau pewarisan. Yang pertama, memungkinkan satu kelas atau anaknya mewarisi atribut dan metode dari kelas induk. Dapat dikatakan sebagai superkelas. Yang kedua, kelas yaitu bisa menambah atau mengubah perilaku kelas induk sebagai subkelas. Yang terakhir, propertinya ingin diwarisi oleh anaknya. Yang ketiga, ada abstract method, yaitu jenis metode yang dideklarasikan dengan isi tanpa melakukan implementasi. Kemudian data kelas, yang didesain khusus untuk keperluan menyimpan data. Kemudian ada noun. Noun itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada noun. Noun itu merupakan objek bawaan dari Python, digunakan untuk mempresentasikan nilai kosong atau biasa sering disebut dengan null. Yang kedua ada packing, yaitu proses menggabungkan beberapa nilai dalam tipe data. Yang kedua, unpacking, proses memisahkan elemen tipe data menjadi variabel. Kemudian yang ketiga ada filosofi Python. Tidak peduli tipe objek, asalkan dia mempunyai properti yang dibutuhkan dan program bisa berjalan. Kemudian ada structural typing, yaitu struktur metode yang cocok, maka dianggap kompatibel tanpa mempertimbangkan pewarisan. Kemudian yang keempat, pattern matching, yaitu fitur baru dalam Python. Lebih pintar karena dapat memeriksa isi. Kemudian ada di sini error dan exception.
Error dan VS exception pertama memiliki sintak error, yaitu salah satu jenis errornya di Python sebelum running menyebabkan program berhenti. Yang kedua ada exception, yaitu jenis error yang muncul saat runtime saat program dijalankan. Kemudian yang kedua exception handling, yaitu dia membahas cara penanganan error di keyboard. Contohnya ada try, else, finally. Try yaitu blok kode yang dicoba dieksekusi, menangkap dan menangani exception yang terjadi. Sedangkan else dijalankan jika tidak ada exception. Terakhir ada finally, selalu dijalankan baik terjadi maupun tidak. Kemudian yang terakhir ada docstring. Docstring terbagi menjadi dua. Yang pertama, string dokumentasi dalam Python. Biasanya di awal fungsi atau kelas digunakan untuk menjelaskan kegunaan fungsi atau kelas. Kemudian yang terakhir memiliki fungsi, metode, dan kelas biasa diakses secara eksplisit menggunakan kelas atribut. Kemudian di sini ada file input atau output. File input atau output yaitu membaca dan menulis, memiliki tiga makna, yaitu mode input atau output beroperasi diantaranya W read untuk mode menulis, yang kedua A untuk mode append, yang tiga R untuk membaca. Kemudian ada CLI, argumen, dan flags, yaitu mengambil argumen dari command line saat program dijalankan. Kemudian yang ketiga, file atau data format, yaitu format data formal yang sangat populer digunakan untuk menyimpan data yang berbasis tabel. Kemudian yang keempat, file data format JSON, yaitu format data yang sangat populer dalam pembuatan aplikasi. Struktur datanya sederhana dan mudah dipahami. Kemudian yang terakhir di sini ada teknik lanjutan dan konsep. Di sini saya mengambil beberapa teknik, yaitu yang pertama ada data time, datetime, time zone, yaitu untuk mengelola tanggal dan waktu di Python. Bisa atur zona waktu, tanggal, dan jam. Kemudian yang kedua, datetime, parsing dan formatting, yaitu parsing mengubah string jadi objek dalam datetime, sedangkan formatting mengubah datetime menjadi string sesuai format. Kemudian yang ketiga ada delete object, yaitu menghapus objek dari memori. Kemudian yang keempat ada enum iteration, yaitu menggunakan enumerate will loop dengan index. Yang kelima ada eval dan eval, yaitu mengevaluasi ekspresi di Python, yaitu untuk mengembalikan hasil, sedangkan X mengeksekusi kode Python untuk tidak mengembalikan hasil. Kemudian ada yang keenam, iterable dan iterator. Iterable yaitu bisa diulang seperti list dan string. Kemudian ada iterator, yaitu objek yang mengingat posisi saat iterasi. Kemudian yang terakhir ada generation dan yield. Generation yaitu berfungsi mengembalikan iterator, kemudian yield mengembalikan nilai satu per satu tanpa menyimpan semua memori. Sekian itu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan tentang Python pemrograman mobile 4. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.